Assalamualaikum semuanya, langsung saja kita ke soal pertama. Kita bahas soalnya pada percobaan titrasi HCl dengan NaOH. Nah, di sini HCl adalah golongan asam kuat. Jadi dititrasi dengan NaOH. NaOH juga basa kuat. Jadi kita cari titik awal pH-nya sebelum ditambahkan NaOH, cari yang mendekati dengan 0. Dan titik akhirnya kita cari yang mendekati 14 karena dia basa kuat. Semakin kuat basanya, semakin besar nilai pH-nya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Selanjutnya yang nomor 2. Soal yang nomor 2, yang dititrasi adalah asam asetat CH3COH yang merupakan asam lemah. Dititrasi dengan NaOH basa kuat. Jadi kita cari titik awal pH-nya yang lebih dari 1 tapi tidak lebih dari 7 karena ini asam lemah. Untuk yang A itu adalah untuk yang asam kuat yang dititrasinya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ini didukung pula ketika setelah melewati titik ekivalen. Nah, ini karena ditambahkan dengan basa kuat, maka pH akhirnya akan mendekati 14. Selanjutnya soal nomor 3. Yang ditanyakan adalah konsentrasi asam HX dengan data volume basanya 25 ml dan konsentrasinya 0,1 molar. Jika dilihat dari rumus molekul dari asam dengan basanya, asam dan basa memiliki valensi yang sama yaitu 1. Jadi kita tuliskan valensi asam sama dengan valensi basa sama dengan 1 ya. Nah, jika valensinya sudah sama, berarti molnya ketika mencapai titik ekivalen adalah sama. Jadi, mol asam sama dengan mol basanya. Bagaimana rumus molnya? Mol adalah molaritas dikali dengan volumenya. Untuk asam dan basa juga demikian. Maka, untuk mencari molaritas dari asam adalah mol dari basa dibagi dengan volume dari asamnya. Tinggal kita masukkan data untuk molaritas dan volume yang sudah diketahui dalam data. Jadi, M kali V-nya adalah 25 kali 0,1 dibagi dengan volume asamnya 20 ml. Jadi, 2,5 dibagi 20 sama dengan 0,125 molar. Jadi, jawabannya adalah yang D. Dan yang terakhir kita bahas soal yang keempat. Di sini ada titrasi antara HCl dengan NaOH, asam kuat dengan basa kuat. Diperoleh grafik seperti berikut yang di bawah itu. Nah, diketahui juga ada 5 indikator beserta trayek pH-nya. Ada metil merah, metil jingga, brom timul biru, fenolftalin, dan lakmus. Dan yang ditanyakan adalah indikator yang tepat digunakan untuk titrasi tersebut adalah bagaimana cara mengetahuinya? Kita lihat dulu grafiknya. Di situ terjadi perubahan pH yang drastis dari 5 sampai 10. Indikator yang tepat adalah indikator yang memiliki trayek pH pada saat pH berubah drastis tersebut. Jadi di antara 5 sampai 10. Kita cek apakah metil merah ada di antara 5 dengan 10? Tidak. Metil jingga juga tidak. Bagaimana dengan BTB? Ya, dari 6 ke 7. Dan fenolftalin juga memenuhi syarat. Dan yang terakhir, lakmus juga memenuhi syarat. Jadi, jawaban yang tepat dari data tersebut adalah 3, 4, dan 5. Yaitu jawabannya yang E. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini. Terima kasih.